Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang munasabah pada mata pelajaran ilmu tafsir kelas 11 bab kedua. Ini kita akan belajar tentang munasabah. Munasabah ini pada buku sebelumnya itu dibahas pada kelas 10, namun tidak terbahas mengingat waktu tidak memungkinkan untuk membahasnya, karena pada kelas 10 bab munasabah ini berada pada bab kelima. Seiring berjalannya waktu dan perubahan kurikulum, ternyata munasabah ini diletakkan pada pembelajaran ilmu tafsir. Munasabah ini diletakkan pada bab kedua di kelas 11. Jadi langsung saja, pada bab kali ini kita akan membahas tentang munasabah. Apakah itu munasabah, pengertiannya, bentuk-bentuknya bagaimana, contoh-contohnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, dan hakikatnya apa sih itu munasabah. Kompetensi dasar materi ini pertama adalah menganalisis secara konseptual munasabah ayat dalam Al-Quran. Kedua, menyajikan secara kolaboratif munasabah ayat dalam Al-Quran. Munasabah itu maksudnya adalah kecocokan ya, kesamaan, kecocokan, kedekatan, itu namanya munasabah. Ibarat kita membuat makalah kita harus sesuai isinya, judulnya, rumusan masalahnya, kesimpulannya itu harus sama, tidak boleh berbeda. Maksudnya konsepnya tidak boleh berbeda, konsepnya harus sama. Jika yang dibahas itu tentang A, ya tentang A yang dibahas, dari judul, dari rumusan masalah, dari pembahasan, dari kesimpulan semisal. Nah, itu kan namanya itu namanya munasabah. Kalau dalam istilah tafsir itu namanya munasabah. Nah, di Al-Qur'an itu apakah isinya itu munasabah atau tidak? Memiliki keterkaitan atau tidak, memiliki kecocokan atau tidak antara ayat satunya dengan yang lain, surat yang satunya dengan yang lain, kandungan ayat yang satunya dengan ayat yang lain, kandungan ayat surat yang satunya dengan yang lain. Itu yang disebut munasabah. Seberapa pentingkah teori munasabah dalam Al-Quran? Turunnya Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara beransur-ansur memicu perdebatan di antara ulama peneliti Al-Quran. Timbul apakah tiap ayat surat diturunkan secara beransur-ansur itu memiliki keterkaitan antara satu sama yang lain atau tidak. Sehingganya mereka mulai memiliki inisiatif ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu bukan ilmu yang ijtihadiyah itu adalah ilmu yang diperoleh dengan cara berpikir mereka. Hanya dipikir-pikir apakah ada keterkaitannya atau tidak. Sehingga pada akhirnya kesimpulannya ulama menyimpulkan bahwa Al-Quran antara satu dengan yang lain itu memiliki munasabah, memiliki keterkaitan. Oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mencari munasabah pada setiap ayat atau surat. Karena ini sifatnya ijtihadiyah, maka tidak ada kewajiban. Kalau kita hanya ingin memahami secara teori tafsir yang sesungguhnya, munasabah ini nggak terlalu penting. Munasabah ini hanya sekedar kecocokan, sehingga semisal kita memahami satu ayat, maka akan mudah untuk memahami ayat yang selainnya karena ada kecocokan. Ya, itu maksudnya. Secara bahasa, secara etimologi, kata munasabah sering dipakai dengan 3 pengertian. Kata ini dipakai dengan makna musyakalah atau muqarabah. Musyakalah ataupun muqarabah yang artinya dekat. Munasabatun bisa diartikan musyakalatun, munasabatun bisa diartikan muqarabatun yang artinya dekat. Artinya dekat antara ayat yang satunya dengan yang lain. Dekatnya makna ayat yang satunya dengan yang lain, surat yang satunya dengan yang lain. Munasabah juga bisa diartikan an-nasib, munasabatun an-nasib yang artinya kerabat atau sanak keluarga. Anta munasabati, kau adalah keluargaku. Bisa diartikan secara bahasa, itu munasabah. Makna tersebut dapat dipahami bahwa apabila suatu ayat atau surat sulit ditangkap maknanya secara utuh, oh ini gimana maknanya ya, oh ini gimana artinya ya, maka menurut metode munasabah ini mungkin dapat dicari penjelasannya di ayat atau di surat lain yang mempunyai kesamaan atau kemiripan. Akhirnya kita mencoba mencari ayat yang lain yang sama, sehingga ketika kita memahami ayat tersebut, memahami ayat yang sulit tadi,
bisa paham. Kenapa? Karena hakikatnya sama. Itu yang disebut munasabah, kesamaan, kedekatan. Karena jika ayat dipahami secara parsial, pemahaman yang suatu ayat tanpa menyertakan pemahaman terhadap ayat yang lain, sangat mungkin akan terjadi kesalahpahaman. Saya lanjutkan. Pengertian munasabah secara istilah ini. Secara istilah ada dua ahli yang mengemukakan munasabah. Pertama, menurut Imam Ibnu Arabi, munasabah adalah hubungan ayat-ayat Al-Quran antara suatu bagian dengan yang lainnya sehingga bagaikan satu kalimat yang maknanya harmonis dan strukturnya yang rapi. Nah, itu munasabah. Ada keterkaitan antara ayat satu dengan yang lain. Pembahasannya, contoh Al-Fatihah membahas tentang Al-Quran membahas tentang tauhid kan. Nah, maka keberadaan Al-Quran yang secara tauhid itu munasabah, cocok dengan surat Al-Ikhlas yang hanya surat Al-Ikhlas saja yang menjelaskan tentang tauhid. Makanya surat Al-Ikhlas itu disebut sebagai sulusun minal Quran. Nah, disebut ketika membaca surat Al-Ikhlas akan membaca sepertiga Al-Quran, contoh. Seakan membaca ini Al-Quran. Itu maksudnya karena makna maknanya surat Al-Ikhlas yang memiliki arti tauhid itu cocok dengan keberadaan Al-Quran yang memiliki arti tauhid. Itu yang disebut munasabah. Menurut Az-Zarkashi adalah merupakan suatu pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antara ayat atau surat yang diterima oleh akal. Cara mengetahui munasabah. Pengetahuan tentang munasabah bersifat ijtihadi. Nah, tapi ada cara-caranya. Pertama, harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Kita ingin tahu apakah ada ayat munasabah atau tidak, apa ada yang cocok atau tidak. Pertama harus diperhatikan ayatnya. Kemudian yang kedua harus memperhatikan uraian ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. Harus tujuannya. Ketiga, harus menentukan tingkatan uraian-uraian tersebut, apakah ada hubungannya atau tidak. Nah, 4, memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Intinya cara mengetahui munasabah pada pembelajaran kita kali ini itu ada 4 cara. Ada 4 cara dalam mengetahuinya. Terakhir, klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Klasifikasi bukan Makkiyah dan Madaniyah, maaf. Klasifikasi munasabah. Ini bukan pengertian Makkiyah dan Madaniyah, maaf. Klasifikasi munasabah. Maaf. Oke, ini perincian munasabah. Kalau yang dipaparkan oleh Quraish Shihab itu ada 6. Nah, sama ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ini manfaat munasabah, manfaat mempelajari ilmu munasabah. Kalian tinggal dibaca, tinggal dipelajari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.